Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai dengan ayat 16 dan ayat 18 sampai dengan ayat 23. Kelahiran Santa Perawan Maria. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabim, Rehabim memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Seltil, Seltil memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Elyakim, Elyakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleasar, Eleasar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang firman Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita merasa bahwa hidup ini harus berjalan sesuai rencana dan sesuai logika kita. Ketika sesuatu terjadi di luar pemahaman kita, kita mudah gelisah, kecewa,
bahkan memberontak. Tetapi melalui kisah Maria dan Yusuf, kita diajak untuk percaya bahwa dalam setiap peristiwa hidup, termasuk yang paling sulit atau menyakitkan, Allah sedang berkarya, walaupun kita belum bisa melihat hasil akhirnya. Maria mengajarkan kita untuk membuka hati pada karya Roh Kudus, meskipun jalan yang ditunjukkan tidak selalu mudah. Yusuf mengajarkan kita bahwa iman sejati tampak dalam ketaatan yang diam dan penuh tanggung jawab. Dalam kebingungan dan ketakutan, Yusuf tidak lari, tetapi mendengarkan suara Tuhan dan bertindak sesuai kehendak Tuhan. Refleksi ini mengajak kita untuk bertanya dalam hati kita, apakah aku memberi ruang bagi Roh Kudus untuk berkarya dalam hidupku? Atau apakah aku siap menerima rencana Tuhan meskipun berbeda dari keinginanku? Atau apakah aku memilih keberanian seperti Yusuf untuk mempercayai Tuhan, bahkan ketika jalan hidupku tidak jelas? Hari ini, marilah kita belajar untuk lebih percaya, untuk lebih taat, untuk lebih terbuka pada karya Allah. Seperti Yesus yang hadir sebagai Immanuel, Allah yang menyertai kita, kita pun diajak untuk menjadi tanda kehadiran Allah bagi sesama, lewat kasih, pengampunan, kesabaran, dan pengharapan yang kita bawa dalam setiap relasi dan tanggung jawab harian kita. Tuhan hadir dalam karya yang sederhana. Ia datang dalam keheningan. Ia bekerja dalam hati yang percaya kepadanya. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau hadir ke dunia melalui kuasa Roh Kudus dan ketaatan Bunda Maria. Ajarilah kami untuk percaya pada rencana-Mu, meskipun jalannya tidak selalu kami mengerti. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.